Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Pekerjaan Allah yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 37. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun engkau hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu." Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Saudara-saudari terkasih, Yeremia mengalami perlakuan yang dengan Yesus sebagai nabi. Yeremia menyampaikan pesan Allah demi keselamatan, kebaikan, dan kebahagiaan umat pilihan. Kendati begitu, ada saja kelompok yang tak suka, dan bahkan mereka mencari-cari jalan untuk membunuh dan membinasakannya. Dalam situasi sulit, Yeremia sering berkeluh kesah kepada Allah yang mengutusnya. Ia sering merasa takut dan goyah karena ancaman para musuh. Tapi ia tetap percaya dan bersandar pada perlindungan dan pernyataan Allah. Sebab baginya Allah bagaikan pahlawan yang gagah, benteng perlindungan dari musuh. Ia yakin bahwa Allah tidak membiarkan dia sendirian. Allah pasti menolongnya menghadapi musuh. Saudara-saudari terkasih, tentunya kita punya pengalaman bagaimana kita ditolak, dibenci, diancam, disingkirkan, bahkan dibuang. Meski kita sudah melakukan secara benar, baik, jujur, dan setia. Sebagai pengikut Yesus,
kita diminta untuk berada pada garis yang benar dan baik. Kalaupun kita dijauhi, dibenci, dan dimusuhi, kita percaya Tuhan bersama kita dan menyertai kita. Tuhan yang akan membela kita. Kita sering bertanya dalam diri kita sendiri, mengapa orang yang baik, benar, jujur, dan setia malah dimusuhi, dibenci, disingkirkan, tidak dipakai? Tentu mereka yang tidak suka dengan orang yang jujur dan lurus adalah orang yang tidak jujur, orang yang tidak setia, orang yang bengkok. Aneh, tapi sering terjadi. Justru orang yang tidak jujur, yang tidak lurus, tidak baik, dan tidak benar malah dipilih dan malah dipakai. Saudara-saudari terkasih, saya mengenal seorang bapak Katolik. Semula dia adalah guru sekolah dasar. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Namun karena usianya sudah tidak mungkin lagi menjabat sebagai kepala sekolah, maka dia pensiun. Namun oleh sekolah, ia diminta masih membagikan pengalaman serta pengetahuannya sebagai anggota yayasan. Staf direksi mengenal dia orang yang baik, jujur, benar, dan adil di lingkungan sekolah. Sedangkan di masyarakat dia tinggal, begitu pula dinilai sebagai bapak keluarga yang baik, yang penuh perhatian pada tetangga yang mengalami kesulitan dan permasalahan. Bila diundang rapat di RT, di lingkungan warga Katolik, selalu hadir. Memang dia tidak banyak bicara di rapat atau pertemuan, tetapi yang disampaikannya selalu diterima. Setiap kali ada warga yang sakit, ia selalu menengok dan mendoakan serta berbagi milik. Setiap kali ada tetangga atau kenalan yang meninggal dunia, ia melawat. Setiap kali ada kerja bakti di kampung, ia selalu ikut. Sehingga banyak orang mengenal dia sebagai teladan. Namun, ada juga orang yang tidak suka padanya karena dia orang Katolik. Apakah selama ini kita percaya dan mengimani Yesus sebagai guru, pemimpin, dan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami seperti orang-orang Yahudi, mengambil batu untuk melempari Engkau, karena kami tidak bisa menerima ajaran-Mu dan kehendak Bapa-Mu. Kami menyaksikan cinta-Mu kepada kami, karena doa serta permohonan kami tidak Engkau kabulkan, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.